Leluhur Nusantara, khususnya masyarakat Jawa pada masa ribuan tahun silam, ternyata sudah mempunyai agama atau keyakinan yang disebut Kapitayan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa agama ini merupakan agama asli dan tertua di Nusantara. Mereka sudah menggunakan konsep tauhid atau meyakini keesaan Tuhan jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara. Agama atau kepercayaan yang disebut Kapitayan ini sudah dianut dan dijalankan turun-menurun oleh leluhur masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Ternyata ribuan tahun lalu sudah terdapat keyakinan yang boleh dikata juga Islami, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran tauhid atau monoteisme dalam Islam, yakni kepercayaan akan adanya entitas esa sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tak kasat mata namun memiliki adik kodrati terhadap kehidupan alam semesta. Kepercayaan yang disebut Kapitayan inilah yang mereka yakini dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah, yang mereka sebut sebagai Sang Hyang Taya. Dan dari situlah kemudian muncul istilah Kapitayan mengarah pada corak keyakinan Sang Hyang Taya, Zat Maha Kuasa, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Dalam artian, Taya adalah suwung atau kosong atau hampa. Sang Hyang Taya adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Tak bisa dilihat dengan kasat mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa diraba dengan tangan, tak bisa dipikirkan, tak bisa dibayang-bayangkan, tak bisa dibanding-bandingkan dengan segala sesuatu. Tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir, ada dari segala yang ada. Kapitayan inilah kepercayaan monoteisme atau tauhid asli nenek moyang kita yang sebenarnya sudah ada sejak awal di bumi Nusantara, bukan animisme dan dinamisme seperti yang dituduhkan sejarawan orientalis di buku-buku sejarah kita di masa-masa belakangan ini. Mungkin perlu diketahui bahwa konsep Hyang adalah konsep asli dari sistem kepercayaan leluhur Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Bukanlah konsep ajaran Hindu dari India sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang. Karena kata Hyang sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, yang bermakna keberadaan kekuatan adik kodrati yang supranatural, keberadaan spiritual ilahiyah yang mencipta, mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini. Maka karena sifatnya yang demikianlah orang Jawa mendefinisikan Sang Hyang Taya yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tidak ada. Dalam filsafat Jawa, sifat ketuhanan ada dalam istilah tan keno kinoyo ngopo, yang berarti Tuhan itu ada tapi tidak bisa dijangkau dan dibayangkan seperti apa. Begitulah leluhur orang Jawa sudah bertauhid dan sembahyang jauh sebelum masuknya Islam ke bumi Nusantara. Mereka sudah mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa pada masa itu. Itulah akidah orang Jawa. Sembahyang berasal dari dua kata, yaitu sembah dan hyang, yang dimana kata sembah artinya sikap memuja yang didasari oleh rasa bakti dan penyerahan diri secara tulus dan ikhlas. Dan kata hyang berarti yang paling ditinggikan dan paling disucikan. Cara ibadah yang dilakukan para penganut Kapitayan ini, mereka melakukan pemujaan di tempat khusus yang bernama sanggar, yang berupa bangunan beratap tumpang yang memiliki tutup atau ceruk pada dinding. Tata cara sembahyang yang dilakukan para rohaniawan. Yang pertama itu lajek, ya, itu basa Kawi artinya berdiri tegak, ya, dengan sikap swadikep. Gerakan kedua namanya tungkul. Jadi dia memandang tanah sambil bertumpu pada dengkul. Rukuk, gerakan itu rukuk. Setelah itu gerakan ketiga, tondem, sujud, seperti bayi dalam perut ibunya. Baru gerakan keempat namanya tulumpuk, duduk di atas batu. Proses sembahyang atau ibadah pada Kapitayan ini sekilas sangat mirip dengan tata cara ibadah dalam Islam. Kita tahu Islam dan Al-Quran datang sebagai agama penyempurna dari agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Maka tak heran jika agama Islam mudah diterima masyarakat Jawa kuno dan cepat berkembang pesat tanpa ada paksaan.
karena adanya kemiripan tata cara ibadah dan sama-sama meyakini ajaran tauhid atau monoteis yang merupakan akidah para nabi dan rasul dari sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, dan kedatangan agama Islam untuk lebih menyempurnakan ajaran tauhid sebelumnya. Tetapi sampai saat ini masih banyak orang awam yang salah paham dan mengatakan bahwa kapitayan itu ajaran animisme dan dinamisme. Padahal sejatinya, pemeluk kapitayan itu bukanlah menyembah berhala atau nenek moyang ataupun roh, melainkan menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang mereka sebut dengan Sang Hyang Taya. Di dalam konsep kapitayan, keberadaan agama lain senyampang memiliki konsepsi ketuhanan yang sama-sama mengusung ajaran Tuhan Yang Maha Tunggal. Maka harmoni dan kerukunan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai dalam kehidupan keseharian. Kapitayan hanya memberikan keterbukaan terhadap pemahaman agama-agama yang sama-sama mengusung ajaran monoteisme yang menganggap Tuhan itu satu dan tidak berwujud berdasarkan tangkapan panca indera. Karena itu, penganut kapitayan menyeleksi secara ketat masuknya pengaruh agama-agama yang datang dari luar. Para penganut kapitayan sebenarnya sempat pernah menerima ajaran Hindu Wisnu, namun karena di kemudian hari diketahui bahwa agama ini meyakini bahwa Dewa Wisnu bisa berwujud sebagai manusia, lalu para penganut kapitayan menolak keberadaan ajaran ini. Sehingga dalam konteks ini, hak dan kebebasan beragama dalam ajaran kapitayan hanya berlaku pada agama-agama yang memiliki konsep ketuhanan Yang Maha Esa. Wajar saja saat adanya pengaruh Islam mulai masuk ke Nusantara, Islam dapat mudah diterima masyarakat dan diperbolehkan untuk disebarluaskan di bumi Nusantara. Meski terkesan kaku dalam menerima keberadaan agama lain, tetapi keterbukaan kapitayan terhadap agama monoteis lainnya patut diapresiasi. Fakta yang demikian semakin mengukuhkan keberadaan bangsa Nusantara sebagai bangsa yang mencintai kerukunan dan menjunjung tinggi nilai adab hingga menjadi bangsa yang beradab. Lalu terciptalah peradaban. Untuk itu, menjadi tugas kita bersama sebagai pewaris tradisi leluhur untuk tetap menjaga dan memastikan kehidupan yang berbangsa yang harmonis, beradab, dan menghargai perbedaan. Mungkin itu dulu pembahasan kita tentang kapitayan yang merupakan agama asli dan kuno leluhur Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Bagaimana menurut kalian? Jika ada info tambahan, silakan beri tanggapan dan komentar di bawah.